Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zinda mazhab. Agama yang hidup adalah agama yang di dalamnya penjelmaan kekuasaan Tuhan itu senantiasa tampak. Dan hari ini sebagai agama yang hidup tidak hanya sekedar pendakwaan, bahkan bukti secara praktis juga hanya Islamlah yang memberikan bukti itu. Tuhannya Islam adalah Tuhan yang kini pun juga jika menghendaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia jadikan berbicara, dan Dia berbicara dan mendengar doa dan menjawab dan memperlihatkan penjelmaan dari kekuasaannya. Dan pada zaman ini untuk menzahirkan kekuasaannya sesuai dengan janjinya kepada yang pada zaman ini tentang sempurnanya Rasulullah SAW lah yang telah menubuatkan. Dia telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi di kalangan umat Islam juga hari ini jemaatlah yang merupakan sebuah mazhab yang Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat Allah, dia yakin akan kekuasaan Allah dan tegak atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala hari ini pun juga Dia mempunyai kekuasaan juga dan memperlihatkan kekuasaan sebagaimana Dia sejak lama Dia perlihatkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya, sesudah kebangkitan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kini semua corak anugerah-anugerah dan hadiah-hadiah, jadi cara perantara untuk meraih hadiah-hadiah itu dan jalan untuk sampai kepada Tuhan adalah dengan perantaraan hanya dengan berkat Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salatu wasallam, Masih Maud dan Mahdi Maud adalah merupakan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau Allah Subhanahu wa taala untuk kebangkitan Islam yang kedua kali Dia telah mengirim beliau, dan kepada beliau lah dia telah berjanji untuk menyempurnakan pertabligan penyampaian petunjuk, dan beliau alaihissalam
tentang Tuhan yang hidup itu beliau bersabda bahwa Tuhan yang kuasa dan sejati dan Tuhan yang sempurna itu ruh kita dan setiap zarah wujud kita sujud kepadanya yang dengan tangannya dan setiap ruh dan setiap zarah makhluknya dengan semua kekuatannya dia zahir. Dan dengan wujudnya setiap wujud itu menjadi tegak dan tidak ada sesuatu yang luar dari ilmunya dan tidak dalam kekuasaannya dan tidak pula dari ciptaannya. Dan semua ribuan selawat dan salab dan rahmat dan berkat itu kepada Nabi semoga turun kepada Nabi yang suci yang dengan perantaraannya kita telah mendapatkan Tuhan yang hidup yang dengan berfirman dia memperlihatkan wujudnya dan beliau dengan memperlihatkan tanda yang hidup dan dengan kekuasaan yang hidup dan kekuatannya kita memperlihatkan wajah yang bersinar. Maka kami mendapatkan Rasul yang telah memperlihatkan kepada kami Tuhan dan kami telah mendapatkan Tuhan yang dengan kekuatan yang sempurna telah menciptakan segala sesuatu. Betapa agungnya kekuasaan yang nampak, yang tanpa dia tidak ada barang yang tercipta dan tanpa tidak ada sesuatu yang tanpa dirinya dan dia Tuhan yang hidup adalah Tuhan mempunyai berkat yang tidak terhitung dan mempunyai kekuatan yang tidak terhitung dan mempunyai kecantikan yang luar biasa dan tidak ada selain dia Tuhan. Dan jadi inilah Tuhan kita yang hidup yang Rasulullah SAW telah perlihatkan kepada kita. Beliau alaihissalam berkenaan dengan berkenaan dengan kedudukan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa apabila kita melihat dengan keadilan maka di dalam setiap mata rantai kenabian dari kenabian Nabi yang agung dan hidup dan Nabi yang dikasihi hanya kami mengetahui satu wujud yaitu adalah majikan semua Nabi, kebanggaan semua Nabi dan mahkota setiap Nabi yang namanya adalah Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam yang dengan naungannya dengan berjalan 10 hari yang dengan bayangannya berjalan 10 hari kita mendapatkan cahaya yang sebelumnya ribuan tahun kita berjalan. Kemudian kepada seluruh dunia beliau dengan menyeru ke Islam beliau bersabda bahwa wahai semua orang yang tinggal di seluruh permukaan bumi dan wahai manusia yakni ruh manusia yang tinggal di Maghrib dan timur dan barat saya tekankan menyeru kepada kalian bahwa agama yang benar di dunia adalah Islam dan Tuhan yang benarlah Tuhan yang Al-Quran telah terangkan dan Nabi yang tetap mempunyai kerohanian dan duduk di istana kesuciannya adalah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dengan kehidupan rohaninya dan kesuciannya kami telah mendapatkan bukti bahwa dengan mengikutinya dan mencintainya kita dapat berbicara dengan Ruhul Qudus dan Tuhan dan kami mendapatkan hadiah darinya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan Islam, beliau sebagai jenderal yang menang dalam Islam kepada para penentang Islam beliau telah membungkam mulut mereka dan tidak hanya sekedar dengan dalil-dalil dan argumentasi bahkan dengan dukungan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda beliau telah memperlihatkan kepada dunia beliau telah menubuatan yang hanya Tuhan yang alimul gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali dan kemudian dunia melihat bahwa nubuatan itu yang beliau dapatkan dari Tuhan dan beliau telah nubuatkan betapa agung dengan tanda-tanda yang agung itu menjadi sempurna. Beliau betapa solidaritas beliau dengan Islam dan para penentang Islam dan
orang yang menjatuhkan kedudukan Rasulullah, bagaimana beliau memberikan pengertian kepada mereka yang menentang itu, dan betapa dengan gelisah beliau berdoa untuk membungkam mulut mereka, yang untuk menzahirkannya dalam sirat beliau kita dapatkan di dalam kutub-kutub beliau dan di dalam buku-buku catatan yang berserakan. Beliau bersabda, beliau untuk membungkam mulut para musuh, untuk dukungan-dukungan tanda, tidak terhitung doa-doa beliau, bukan untuk kebesaran beliau, tapi adalah untuk membuktikan keunggulan Rasulullah SAW dan Islam. Dan di dalam diri beliau terdapat kegelisahan yang untuk mana beliau terus berdoa. Dari antara tanda-tanda itu adalah satu adalah dengan akibat dari doa-doa beliau dengan membimbing beliau, Allah berfirman bahwa pergilah ke Husyiarpur dan di sana berhalwatlah kamu. Maka di dalam halwat itu Allah memberikan sebuah tanda, yakni kedatangan seorang anak yang dijanjikan, yang setiap orang amat disebut sebagai nubuatan Muslim Maud. Ini merupakan nubuatan yang luar biasa, yakni dalam waktu yang ditetapkan lahirnya seorang anak, dan kemudian lahirnya dengan berbagai istimewaan yang didapatkan dalam nubuatan, dan kemudian dapatnya ilmu panjang. Itu semua perkara-perkara itu adalah merupakan sebuah menzahirkan akan nubuatan yang agung. Dan untuk yang akan datang kemudian, sungguhnya nubuatan ini untuk menjadi faktor penambahan iman yang kata demi kata telah melihat kesempurnaan nubuatan itu. Dan dalam berbagai corak jasa-jasa yang Hazrat Muslim Maud Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah jelaskan di dalam nubuatan itu, di dalam itu sempurna di dalam diri Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Walhasil pada saat ini saya kalimat nubuatan itu saya ingin sampaikan. Kita berkali-kali telah mendengarkan bahwa dalam setiap jalsa, di dalam jalsa 20 Februari yang telah disebarkan di dalam selebaran hijau, beliau bersabda bahwa dengan ilham Allah Subhanahu wa taala wa alam dan pemberitahuannya maha agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha agung dan yang kuasa atas segala sesuatu, agung namanya. Dengan ilhamnya dia berfirman kepada saya bahwa saya telah akan memberi kamu tanda rahmat adalah sesuai dengan apa yang telah engkau minta kepadaku. Maka saya telah mendengarkan doa jeritan kamu, dan saya telah mengabulkan semua doa-doa kamu, dan perjalanan kamu yang saya telah sebutkan, ya perjalanan ke Husyiarpur yang beliau telah lakukan untuk berhalwat, perjalanan untuk engkau saya telah berkati, maka tanda kedekatan engkau akan diberikan, tanda kebaikan akan dianugerahkan kepada engkau, kunci keberhasilan akan diberikan, wahai Muzaffar, selamat atas engkau. Tuhan telah berfirman supaya orang yang menghidupkan kehidupan akan diselamatkan dari kematian, dan orang yang telah dia dalam kubur supaya datang keluar, supaya kemuliaan agama Islam dan martabat kalamullah zahir pada manusia, supaya kebenaran dengan tandanya dan kebatilan dengan semua kesialannya itu hilang, dan supaya orang mengerti bahwa saya adalah kuasa, apa yang saya inginkan saya lakukan, yakni Tuhan berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki, supaya yakin bahwa saya adalah beserta kamu, supaya orang yang tidak beriman kepada wujud Tuhan dan kepada Rasul yang suci Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dia ingkar dan dia lihat dengan pendustaannya, supaya dia memperlihatkan tanda supaya selamat atas engkau, seorang anak suci akan diberikan kepada engkau, seorang putra yang suci akan engkau dapatkan. Anak itu adalah dari benihmu, adalah dari keturunan kamu.
dia seorang anak yang tampan akan datang sebagai tamumu, namanya adalah Emmanuel dan Bashir juga. Dia akan dianugerahkan ruh suci dan dia bersih dari kekotoran dan dia adalah nur Allah. Maha suci dia yang datang dari langit, yang bersama ada Fazal yang dengan kedatangannya akan datang. Dia adalah seorang yang kaya dan punya keagungan, dia akan datang di dunia dan dengan ruh masihnya dan dengan berkat ruhnya dia akan mengobati orang dari penyakit. Dia adalah kalimatullah dan dengan rahmat Allah, dengan dia telah mengirim dengan kalimatnya. Dia akan sangat cerdas dan sangat lembut dan akan dipenuhi dengan ilmu lahir dan batin. Dan dia akan menjadikan yang 3 menjadi 4. Hari Sabtu yang berkat. Dia seorang menjadi mazhar awal dan akhir, mazharul haq wal ula. Seakan-akan dia turun dari langit. Yang turunnya adalah sangat diberkati dan menjadi faktor kezahirnya kejalan Tuhan, nur di atas nur yang Tuhan dengan telah mengurapinya dengan kejalalannya, dan kami akan menurunkan ruh kami dalamnya. Dia akan cepat besar dan akan menjadi faktor kebebasan orang yang dipenjarakan dan akan mendapat kemasyhuran di seluruh dunia, dan bangsa-bangsa akan mendapat berkat darinya. Kemudian dia akan diangkat ke langit, yaitu diwafatkan. Ini adalah majmu'at isyaharat selebaran hijau yang kesempurnaan nubuatan ini sebagaimana saya telah katakan sesungguhnya adalah Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. Pada tahun 1944 beliau sendiri yang mengumumkan bahwa beliaulah Muslim Maud itu. Dan atas dalam kebahagiaan kesempurnanya nubuatan ini diadakan jalsah Muslim Maud. Beberapa hari yang lalu yang akan datang akan diadakan jalsah Muslim Maud. Oleh karena itu supaya setiap anggota jemaat mengetahui bahwa ini merupakan nubuatan yang agung yang sempurna dengan agungnya. Di sini secara sepintas kepada orang-orang itu yang mereka terpengaruh dengan pengaruh dunia, saya sebelumnya telah katakan, namun terus menanyakan bahwa mereka bertanya tentang ulang tahun, bahwa ulang tahun yang orang yang ingin rayakan, bahwa supaya ulang tahun kita itu dirayakan, yang ilmu agamanya itu tidak cukup. Dan karena pengaruh dunia, mereka mengatakan bahwa kalau kita merayakan hari Muslim Maud, maka khalifah-khalifah yang lain kenapa kita tidak merayakan ulang tahunnya? Yakni ulang tahun atas anggapan ulang tahun para khalifah, mereka ingin merayakan ulang tahunnya. Hazrat Khalifatul Masih Tsani, hari kelahirannya itu tidak dirayakan. Hazrat Khalifatul Masih Tsani kelahirannya itu tanggal 12 Februari 1889 Januari, dan nubuatan ini yang merupakan nubuatan yang agung itu 3 tahun sebelum kelahiran beliau diturunkan. yakni atas kesempurnaan nubuatan itu, yakni yang beliau sampaikan pada 8 Februari yang merupakan kebangkitan Islam yang kedua, dan penubuatan ini merupakan pondasi daripada kemenangan Islam. Sudah penjelasan ini bahwa ingin memberitahukan bahwa ada 2 hal ini, ada banyak sisi-sisi nubuatan ini, tapi pada saat ini ada 2 hal yang ingin saya jelaskan, bahwa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu kepada siapa yang beliau sebut sebagai Muslim Maud, dan Hazrat Muslim Maud sendiri sesuai dengan kondisi beliau, keadaan daripada hati beliau berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan Rasulullah SAW, dan berkenaan dengan umat Islam apa. Ini tidak ada waktu. Jadi nubuatan daripada kata-kata kalimat nubuatan itu. Jadi ada 12 poin arti, sebagai ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa
52 poin jadinya. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad dinyatakan sebagai nubuah penyempurnaan dari Muslih Maud. Jadi Hazrat Mirza Bashiruddin beliau bersabda bahwa di dalam Taryakul Qulub, yakni dalam Ruhani Azain halaman 15 dalam halaman 219, anak saya Mahmud, anak saya yang besar, berkenaan dengan kelahirannya di dalam selebaran 1 Julai 1886 dan juga 1 Desember yang diterbitkan dalam sebaran hijau, di sana dinubuatkan, dan di dalam itu ditulis juga bahwa nama anak yang dilahirkan itu disebut nama Mahmud, dan selebaran ini telah disebarkan pada ratusan ribu manusia sebelum dia lahir, dan kini sampai di setiap rumah para penentang kami itu telah sampai selebaran itu. Dan begitu juga pada 10 Julai 1886 ada selebaran itu di setiap rumah orang. Kemudian kemasyhuran nubuatan ini dengan perantaraan selebaran telah sampai kepada mereka dan kepada umat Islam dan Kristen, tidak ada golongan yang tidak sampai kepada. Maka dengan karunia Allah pada tanggal 12 Januari pada 86 sampai 9 Jumadil Awal 3 pada hari Sabtu itu lahir Mahmud. Dan dengan kelahirannya di dalam selebaran ini setelah sebutkan yang disebut di dalam takmili tablik itu dengan huruf besar ditulis, dan itu tertulis adalah, dan di dalam halaman 4 tertulis ilham, yakni tentang Muslim Maud, bahwa yakni wahai fakhrul rusul, kebanggaan Rasul, wahai fakhrul rusul, Duramda, wahai Rasul, wahai kebanggaan Rasul, bahwa setelah tahu kedekatan engkau telah datang lama dan datang dari jalan yang jauh. Kemudian di dalam kitab beliau Sirajul Munir yang jilid ke-12 Rohani Hazaim, beliau bersabda bahwa nubuatan yang ke-15 berkenaan dengan kelahiran anak saya disebut Mahmud, disebutkan, dan namanya akan disebut Mahmud. Dan untuk penyebaran nubuatan itu disebarkan selebaran hijau yang sampai kini dan sudah disebarkan di ribuan orang. Maka anak itu pada waktu sesuai dengan nubuatan di lahir. Kemudian di dalam kitab beliau Hakikatul Wahyi yang merupakan jilid yang 1000, beliau bersabda bahwa seperti itu juga ketika anak saya telah wafat, maka para mubalik yang bodoh dan teman-teman para mula dan Hindu menzahirkan kesenangannya, dan berkali-kali kepada mereka dikatakan bahwa nubuatan 12 Februari ada nubuatan juga bahwa ada anak yang akan meninggal. Maka ada yang ada anak yang meninggal pada masa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala anak yang kedua dia nubuatkan. Maka di halaman yang ke-7 tentang lahirnya anak yang kedua itu terdapat kabar suka bahwa engkau akan diberikan basir kedua yang namanya adalah Mahmud. Dia kendati pada tanggal 1 September 1886 belum 87, tapi sesuai dengan itu dia pasti akan lahir pada masanya, dan langit bisa berubah tapi janjinya tidak akan berubah. Inilah kalimah dalam selebaran hijau halaman 7 yang ada di Hakikatul Wahyu. Sesuai dengan itu pada tanggal 12 Januari 1887 dan kini namanya Mahmud, dan sampai kini hidup dan sudah berumur 17 tahun.
Kemudian dalam Taryakul Qulub di halaman 15 Taryakul Qulub, anak saya yang pertama yang namanya Mahmud kini belum lahir, ketika secara kasyaf itu diberitahukan kepada saya dan di pintu masjid saya lihat namanya adalah Mahmud. Maka saya telah untuk menyebarkan nubuatan itu, saya menerbitkan selebaran yang tanggal 1 Desember 1888 disebarkan kepada ribuan orang dan banyak sekali selebarannya ada pada saya. Kemudian di lampiran Anjami Atam tertulis dalam 299. Kemudian ada satu tanda lagi, yakni anak yang ada kini sebelum lahir setiap dinubuatkan tentang kedatangannya. Maka anak yang besar Mahmud berkenaan dengan kelahirannya dalam selebaran hijau itu sangat jelas nubuatan, disebut namanya Mahmud yang telah disebarkan berkenaan dengan kewafatan anak pertama. Dan jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan putra beliau Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, tentang anak yang dijanjikan itu beliau yang disebut sebagai penyempurnaan, yang dimana telah menciptakan revolusi di dunia ini. Kini ada beberapa orang, sebagian orang keberatan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu 52 masa khilafat beliau, masanya itu adalah merupakan bukti daripada nubuatan itu. Karya beliau dan ceramah-ceramah beliau itu adalah penuh dengan keperihan, yaitu tentang Islam dan kedudukan Rasulullah SAW. Untuk menegakkan kedudukan beliau itu ada dalam diri beliau. Ilmu dan irfan beliau adalah merupakan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi hati beliau dengan ilmu nur lahir batin, dan yakni selama, kalau kita perhatikan selama 52 tahun, maka setiap nubuatan itu semua nubuatan itu nampak di dalam kehidupan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana saya telah katakan, dengan referensi ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan yang ada dalam ceramah-ceramah beliau. Yang dari itu akan nampak keagungan beliau dan tentang ulul azam, yakni tekad beliau itu pun dapat diketahui. Di satu tempat beliau dalam ceramah beliau bersabda bahwa Allah, ketika datang Rasul Allah, maka setiap orang yang masuk dalam jemaatnya, dia menganggap bahwa pekerjaan agama selain saya tidak ada yang akan mengerjakan. Ketika dia memahami seperti itu, maka untuk melaksanakan tugas itu, semua kekuatannya dia akan kerahkan. Bahkan hendaknya dikatakan bahwa dia itu menjadi gila. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ketika Hazrat Masih Maud wafat, maka saya mendengar suara yang begitu, saya mendengar bahwa kewafatan beliau bukan pada waktunya. Orang yang mengatakan itu tidak mengatakan bahwa na'udzubillah, bahwa beliau itu dusta, tetapi mereka mengakui bahwa itu suara keluar dari orang Ahmadi, tapi mereka mengatakan bahwa kewafatan terjadi pada saat ketika amanat Allah beliau tidak sampaikan dalam arti yang benar, dan kemudian sebagian nubuatan beliau pun juga sempurna. Beliau mengatakan bahwa umur saya adalah pada saat itu 19 tahun. Ketika saya mendengarkan kalimat itu, maka di atas bantal jenazah beliau saya mengatakan, dan saya berkata kepada Tuhan dan berdoa, wahai Tuhan, ini adalah kekasih-Mu. Selama dia hidup, dia untuk menegakkan agama Engkau tidak kehitung pengorbanannya. Kini ketika Engkau telah memanggilnya di sisi Engkau, orang mengatakan bahwa kewafatannya bukan pada waktunya. Mungkin
orang yang mengatakan seperti itu atau untuk teman-temannya itu seperti perkataan seperti itu bisa menjadi batu sandungan dan kesatuan berjemaat menjadi terpecah. Oleh karena itu wahai Tuhan, saya berjanji kepada Engkau, jika semua jemaat berlari dari agama Engkau, maka saya akan berkelahi berperang untuk mereka. Maka supaya pekerjaan ini saya lah yang mengerjakan, dan saya inilah perkara yang pada umur 19 tahun di dalam hati saya sudah penuhi, bahwa sepanjang umur saya akan kerahkan untuk berkhidmat pada agama, dan saya meninggalkan semua maksud inilah yang saya tetapkan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, untuk mana beliau datang, itu kini sayalah yang melakukan itu, dan tekad yang ada dalam diri saya hari ini tidak saya lakukan dengan penuh semangat, dan janji yang saya telah katakan di atas tempat kepala beliau, saya bersama beliau, itulah janji saya yang sampai hari ini kepada saya dengan tegak saya ada dalam tekad saya bahwa seandainya ratusan badai perlawanan terhadap saya, maka dia akan berhadapan dengan batu cadas dan dia akan hancur, yang mana Allah telah mendirikan saya, dan setiap usaha para penentang dan program mereka dan setiap kenakalan mereka yang mereka lakukan terhadap saya, maka itu akan ditimpakan kepada, dan Tuhan dengan karunia-Nya dalam setiap kesempatan dia telah memberikan kesuksesan kepada saya, sehingga orang itu yang mereka sesudah kewafatan masih mau mereka mengatakan bahwa kewafatan beliau bukan pada waktunya. Dengan melihat kesuksesan misi beliau, mereka menjadi keheranan. Kemudian jadi ceramah beliau dalam majelis beliau yang saya jelaskan, maka kelanjutannya beliau mengingatkan juga kepada jemaat bahwa setiap orang menjadi tanggung jawab mereka, bahwa dalam diri mereka harus menciptakan ruh ini, bahwa pekerjaan agama dialah yang harus melakukan, dan bahwa tanggung jawab mengerjakan agama, jadi tanggung jawab untuk mengembangkan agama adalah saya. Oleh karena itu berjanjilah bahwa barang siapa yang berjanji ini bahwa dalam setiap keadaan bahwa saya akan mendahulukan penghormatan agama, maka beliau bersabda bahwa hendaknya dia memahami bahwa dengan beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa maksud mana untuk meraih maksud itu mereka lah yang akan melakukan itu, karena maksudnya adalah bahwa misi beliau itu harus diteruskan. Dan kemudian beliau bersabda bahwa apabila ruh ini terlahir, maka tidak ada kesulitan yang akan menjadi sulit kelihatan, maka semua kesulitan itu akan menjadi nampak sederhana. Dan kemudian Islam dan untuk Rasulullah SAW, rasa perih hati kita, beliau menjelaskan beliau bersabda bahwa Hazrat Khalifatul Masih saya bersabda bahwa pada dasarnya di dunia ini adalah penegakan Islamistan, jadi tanah Islam. Jadi pada dasarnya adalah penegakan negara Islam. Maka kita akan menyatukan umat Islam, dan bendera Islam kita akan kibarkan di seluruh negara, dan kemudian nama Muhammad Rasulullah SAW dengan kehormatan, dengan kemuliaan kita akan sampaikan ke seluruh penjuru dunia. Kita gembira dengan berkibarnya negara Pakistan dan negara Mesir, dan berkibarnya bendera Arab pun kita senang, dan berkibarnya bendera Iran pun kita gembira. Tapi kebahagiaan sejati apabila seluruh negara mereka menegakkan negara Islam, dan kita akan menegakkan pemerintahan Tuhan di dunia, dan pemerintahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tegakkan, dan kita keadilan dan kita tegakkan di seluruh dunia, dan keadilan ke Pakistan itu kita jadikan sebagai tambah. Inilah tanah Islam yang ketika kita menegakkan keamanan yang hakiki,
kiranya Pakistan, yakni para ulama dan para pemimpinnya itu dapat memahami akan hal ini. Beliau bersabda bahwa setiap orang akan kita berikan haknya, yakni setiap orang akan diberikan haknya. Di mana Rus dan Amerika itu gagal, hanya Mekah dan Madinah yang akan sukses. Inilah perkara, inilah yang nampak merupakan perkataan orang gila, tapi di dunia ini banyak orang-orang yang menciptakan perubahan, mereka dikatakan gila. Kalau orang mengatakan saya gila, maka tidak ada hal yang perlu dimalukan. Jadi ada gejolak yang nampak oleh saya. Saya akan mengangkat Islam dari tempat yang hina, kita bawa kepada kedudukan yang mulia. Saya ingin menyebarkan agama Muhammad di seluruh dunia, dan kemudian kekuasaan pemerintahan Al-Quran saya tegakkan di dunia, dan saya tidak ingin bahwa ini akan ada di kehidupan saya, itu sudah saya. Tapi saya mengetahui bahwa bangunan Islam yang tertinggi saya ingin letakkan dengan tangan saya, atau saya ingin meletakkan sekian batu yang Tuhan kehendaki dari saya. Saya ingin menyempurnakan bangunan yang agung itu, dan bangunan itu ingin tinggikan sedemikian yang Allah beri taufik kepada saya untuk menegakkan setiap zarah daripada hidup dan setiap kekuatan ruh saya. Dengan karunia Allah dalam pekerjaan ini, tidak ada kekuatan dunia, tidak akan ada yang menjadi penghambat dalam tekad saya ini. Jadilah putra yang mempunyai tekad yang dengan hati beliau yang gelisah telah sampaikan kepada kita. Hari ini ketika kita merayakan hari Yaumil Muslimaun, maka hari baru itu akan menjadi hari Muslimaut yang hakiki, manakala keresahan itu kita timbulkan di dalam hati kita, dan maksud kita adalah sangat luhur dan sangat tinggi, yang untuk Rasulnya kita dengan tekad itu harus kita perlihatkan, dan di dalam diri kita harus menciptakan perubahan yang tinggi dan menciptakan perubahan dalam diri, dan kita harus membuat ikatan dengan Tuhan dan mempunyai rasa solidaritas kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus zahirkan kepada kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam yang tidak terhitung telah memberikan kabar suka tentang kelahiran seorang anak, dan memberikan ini mempunyai maksud yang sangat tinggi, bahwa jemaat ini adalah tidak terbatas pada engkau semata, yakni misi yang engkau bawa itu tidak terbatas dalam kehidupan kamu saja. Bahkan ada anak kamu yang mempunyai tekad yang ulul azam, contohnya tidak akan ada yang dalam mengabarkan Islam itu dia gelisah, yakni yang bendera Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengibarkannya, dia akan mempunyai kegelisahan dan keresahan supaya bendera itu dapat dikibarkan di dunia, dan tidak akan hanya terbatas kepada anak itu saja. Bahkan sesudah ini misi itu pun untuk membawa ke seluruh dunia. Dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kekuatan yang kedua, yakni khilafat sampai hari kiamat, itu dia telah janjikan kepada jemaat ini, yang akan terus meneruskan pekerjaan ini sampai seterusnya. Dan kemudian kekuatan kedua akan diberikan Sultan Nasir, penolong yang agung, yang akan meneruskan misi pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan berjalan dalam bentuk khilafat, itu akan menjadi penolongnya. Jadi hari ini ketika kita nubuatan Muslim Maud radhiyallahu taala anhu adalah menjadi nampak sebagai dalil kebenaran Masih Maud, ini mengingatkan kita kepada hal bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tentang kelahiran seorang anak yang suci, dan betapa dengan penuh kegelisahan anak itu
itu telah memperlihatkan jalan kemajuan kepada jemaat ini dan telah memberikan nizam yang sangat cantik untuk pendidikan jemaat di seluruh dunia. Untuk menyampaikan amanat Islam ke seluruh dunia, beliau telah menciptakan nizam-nizam yang dimana setiap hari itu nampak zahir nizam lembaga ini, badan-badan ini untuk menegakkan itu. Setiap orang Ahmadi itu harus menjadi berperan untuk melaksanakan itu. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di Arab juga nizam ini tegak. Di Asia juga tegak, di Afrika juga nizam ini berjalan, di Eropa pun juga nizam ini berjalan, organisasi ini berjalan, di Australia juga organisasi ini berjalan, dan di Aljazair juga. Jadi dimanapun orang Ahmadi dengan mendirikan satu jemaat, dia menjadi bagian dari nizam ini, organisasi di sana harus juga memberikan perhatian bahwa tidak hanya terbatas kepada diri pribadi sendiri semata, bahkan kepada generasi yang akan datang pun kita harus perbaiki. Dalam diri mereka pun kita akan tanamkan bahwa kalian dengan menjadi bagian dari nizam itu, tujuan kalian yang agung, yang merupakan bendera Rasulullah SAW dengan mengibarkan itu untuk menegakkan tauhid ilah. Kalian jangan pernah lupa itu. Dan untuk itu setiap pengorbanan itu kalian harus siap. Dan sampai pada waktu itu kalian tidak akan pernah tenang selama kalian tidak menjalankan itu. Dan kepada generasi kalian itu harus tanamkan juga bahwa maksud yang agung itu kalian jangan pernah biarkan padam. Jadi sebagaimana saya katakan kini dalam setiap penjuru dunia Jemaat Ahmadiyah berdiri, dan suara yang pernah muncul itu telah tersebar ke seluruh dunia, dan dalam menyebarkan ke seluruh dunia ini kendati kondisi yang tidak baik, banyak tangan Tuhan yang besar dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika atas sempurnanya nubuatan Muslim Maud diadakan jalsah, maka tekad kalian dan dalam program-program kalian pun juga itu harus menciptakan ruh yang akan menghidupkan dari, dan harus kalian memperhatikan keinginan-keinginan kalian juga yang Hazrat Muslim Maud telah jelaskan, yang telah saya jelaskan tadi. Bahwa setiap orang Ahmadi di setiap negara Islam harus berusaha bahwa kita akan menegakkan tanah Islam dan menciptakan tanah Islam yang majikan kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin ingin buat. Kita akan membuat tanah Islam yang untuk kita dan untuk orang lain, kita menegakkan hak-hak mereka. Kita harus menegakkan nilai-nilai Islam supaya dunia dapat mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berbuat baik kepada kemanusiaan, dan inilah merupakan pekerjaan besar yang harus kita beritahukan, yang kita harus beritahukan kepada di hadapan dunia. Dan sebuah negara Islam itu kita harus beritahu bahwa ini juga maksud kita, bahwa jika perkara ini kita bawa, jika itu untuk mana Rasulullah datang, dan ini adalah misi yang Allah telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan inilah pekerjaan yang Jemaat Ahmadiyah lakukan. Jadi setiap negara Islam harus kita beritahukan bahwa inilah maksud kita. Kalau dalam perlawanan kita orang-orang yang tidak mendengar kata-kata kita, maka dengan penuh kegelisahan untuk kita harus berdoa. Berdoa tidak ada orang yang bisa mencegah kita, dan supaya mereka itu dapat memahami, baik dia itu Pakistan, baik itu Saudi Arab atau Mesir atau Sam atau Iran atau Indonesia atau Malaysia atau Sudan atau negara Islam yang manapun juga, dengan secara terpisah kita harus beritahukan kepada mereka bahwa dengan tidak ada yang bisa keagungan kalian baru bisa terjadi, dan kekekalan kalian baru terjadi apabila kalian wibawa kalian baru
harisma kalian apabila kalian berpikir tentang keagungan Islam. Inilah amanat yang harus kita sampaikan kepada negara-negara itu. Apabila di dalam negara-negara kita lebih dari kelompok mereka berpikir, maka kita harus juga berusaha bahwa untuk Syam pun juga kita untuk Libya pun juga kita harus kepada anggota rakyat mereka kita harus sampaikan bahwa jika kalau kalian mendahulukan kelompok-kelompok kalian dan kalian berbuat zalim, maka dengan tangan kalian sendiri yang akan menghancurkan negara kalian. Di dalam diri kalian dari segi kenegaraan dan dari segi untuk umat Islam akan memperoleh kekuatan, dan kelemahan kalian akan terus berkembang dan orang lain akan menginjak-injak kalian. Kemudian jangan sampai bahwa kalian itu akan diikat di dalam perbudakan. Jadi kepada orang itu kita harus beritahukan amanat ini bahwa sadarlah bahwa jangan kalian berpikir hanya untuk keuntungan pribadi, hanya untuk suku-suku dan golongan kalian. Kalian jangan hanya memihak kepada mereka. Kalau tidak, semuanya kalian akan hilang dari tangan kalian. Daripada menegakkan keegoan kalian harus menegakkan keagungan Islam. Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keagungan itu, wujud yang Dia telah kirim, kalian harus renungkan. Oleh karena untuk memperoleh tujuan yang agung dari segi kesempatan untuk memberitahukan, dan dengan doa-doa kita. Jadi kepada setiap orang Ahmadi yang tinggal di berbagai negara harus memerankan peran ini. Sebagaimana dalam tahun yang lalu saya telah katakan bahwa setiap orang Ahmadi dari kita harus berusaha untuk memperbaiki dunia. Bahwa peran untuk kita harus menjadi orang yang memperbaiki, supaya maksud daripada Muslim Maut itu yang pada dasarnya itu adalah merupakan untuk menyempurnakan misli Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Karena untuk maksud daripada mengibarkan bendera Rasulullah SAW di dunia supaya kita bisa raih. Jadi masa ini yang merupakan masa terus berkembangnya kacauan, di mana pandangan kekuatan besar itu tertuju kepada negara-negara Islam dan sarana-sarananya. Kita harus berusaha sebanyak-banyaknya supaya orang Ahmadi dan segala negara-negara Islam dan umat Islam juga, supaya untuk menyelamatkan mereka dengan adanya di tengah-tengah mereka. Dan hal yang paling besar sebagaimana saya katakan adalah doa. Mudah-mudahan kepada politisi dan pimpinan negara-negara Islam itu berikan akal supaya mereka berpikir tidak untuk kepentingan pribadinya, dan ulama dan para dan orang-orang supaya mereka menggunakan akal dan bukan kepada keuntungan diri sendiri, tapi hendaknya berpikir dengan Al-Quran, dan bukannya membuat rakyatnya berperang, tapi mereka menempuh jalan takwa. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa pemecahan yang terbaik adalah dengan mendengar suara imam zaman ini harus kita amalkan. Dan mudah-mudahan awamun nas juga, masyarakat juga, dengan dia berusaha mengembangkan firasatnya sepenuhnya, dan bukannya melihat zaman ini lalu menutup mata dan orang yang tidak menggunakan akal. Janganlah ikuti mereka secara membabi buta. Mudah-mudahan sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam beliau telah menzahirkan keinginan bahwa tanah Islam yang cantik kita dapat lihat, dan inilah merupakan pemecahan yang akan dapat menyelamatkan dunia dari kekacauan. Mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada dunia. Dan hari ini ada satu jenazah yang sesudah jenazah akan saya solatkan, dan sekalian tinggal di sini. Jenazah adalah Syekh Musawwar Ahmad, saya anak daripada Mukarram, yang pada 14 Februari 2012 dalam umur 25 tahun beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah sakit
beliau dia jadi lemas karena sakit tulang, dan apa saja yang diberikan tanggung jawab kepada beliau, beliau selalu lakukan dengan baik. Beliau duduk di kursi roda, tapi beliau dengan sangat tekad, dengan kerja keras beliau bekerja dalam canda-canda dan gerakan-gerakan itu beliau selalu ikut, gerakan pengorbanan dan setiap apa yang berkaitan dengan agama beliau dan kecintaan beliau kepada khilafat. Beliau seorang yang mukhlis dan beliau seorang yang zahid, yang cerdas. Beliau menyempurnakan pendidikan dan kemudian beliau bekerja di bank sebagai penasehat, dan dengan pekerjaan beliau manajernya sangat senang. Beliau meninggalkan saudaranya pun juga sakit. Dari segi beliau anak ini aziz. Jadi anak kita, mubalik kita yang adalah merupakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihi beliau dan memberikan beliau di surganya, dan keluarganya dan ibu bapaknya pun juga diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.